Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Miftahul-Jana. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika 2019 dari Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Awalnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Awal penanaman bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1945 di Medan bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu digunakan sebagai bahasa penghubung. Hal itu dibuktikan dengan penemuan prasasti di Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi di Palembang, prasasti Talang Tuo di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, prasasti Karangbrahi di Jambi. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam ke Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada saat itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia serta menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, diumumkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca merdeka. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jawa, yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu. Namun, beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa Melayu yang diturunkan di Riau dengan pertimbangan, pertama, jika bahasa Jawa digunakan, suku-suku, bangsa, atau golongan lain di negara Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa. Yang kedua, bahasa Indonesia jauh lebih sukar dipelajari dibandingkan dengan bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Melayu Riau yang dipilih bukan bahasa Melayu Pontianak, Banjarmasin, atau yang lainnya. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa resmi. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan.
Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang, sosial budaya yang berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia. Bersatu dalam satu kebangsaan dapat disatukan melalui bahasa Indonesia bersatu dalam satu kebangsaan dan mempunyai cita-cita, rasa senasib dan sepenanggungan yang sama. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai iptek dan seni. Bahasa Indonesia di dalam struktur budaya memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan iptek. Implikasinya menyebabkan bahasa sebagai prasarana berpikir modern. Maka kita akan cermat pula dalam berpikir karena bahasa merupakan cermin dari daya nalar. Kesimpulan presentasi saya kali ini adalah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.